tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Astagfirullah, Mas Walis. Masih ngomongin tersesat aja. Kemarin nggak cukup apa Mas Walis? Kemarin kan kita sudah mendatangkan ASN panutan. Kemarin level 3 loh. Ini sekarang masih ngomongin tersesat. Emang kemarin nggak ngerti apa maksudnya aneka itu? Gimana ya Mbak Dea ya? Masih bingung aku tuh apa yang diomongin sama Mas Perwira kemarin. Soalnya ya nggak jelas juga sebenarnya apa sih fungsinya ASN kan? Bukannya ya udah sih status terus cukup datang absen pulang gajian. Ya nggak? Aduh, nggak gitu dong, nggak gitu. Ini kita itu sebagai ASN itu harus punya beraneka dan menerapkan fungsi-fungsi ASN dalam diri kita. Kalau misalnya mas-mas fungsi tersesat kayak gini nih gue datengin deh bintang tamu ASN panutan level 4. Di atas yang kemarin nih, panutannya di atas yang kemarin nih. Kalau misalnya masih tersesat juga, ini kacau deh. Gue panggil deh, Mbak Dili. Halo, selamat siang Mas Toris kembali ya. Perkenalkan, saya Dili. Saya belum jadi panutan banget kok Mbak. Kita sama-sama belajar aja di sini ya, sama-sama saling berbagi. Saya punya temen nih, namanya Mas Toris ini nih. Ini dia itu ASN-nya itu ASN tersesat. Masih nggak ngerti-ngerti maksudnya itu fungsi ASN itu apa Mbak? Masa dia bilang cuma datang absen pulang dapat gaji? Nggak benar ya kan ya Mbak? Astaga, jangan gitu dong Mas Tolis. Kita tuh sebagai ASN nggak boleh asal kayak gitu aja langsung datang pulang dapat gaji di awal bulan. Janganlah, kita tuh punya tugas dan fungsi nih ada 3. Mas Polis udah masih ingat nggak? Datang, pulang, gajian. 3. Aduh, bukan dong. Bukannya 3 itu, Mas Polis. Oh, jadi, bukan. Aduh. Kita itu nih ada 3 nih tugas fungsinya. Yang pertama itu kita tuh sebagai pelaksana dari kebijakan publik, kebijakan pemerintah, misalnya seperti kayak larangan mudik kemarin, itu kan pemerintah mengeluarkan kebijakan agar kita bisa mentaati. Kalau kita kemarin nggak mudik, itu kita sudah menjadi ASN yang sudah melaksanakan tugas dan fungsi kita yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Tuh. Nah, terus nih yang kedua nih, tugas dan fungsi kita sebagai ASN itu yaitu melaksanakan pelayanan secara profesional dan berkualitas. Bagaimana pelayanan publik yang profesional dan berkualitas? Kalau misalnya kita sebagai jakpusnya di Prekayasa, ya kita nggak melayani masyarakat secara langsung kayak yang di BPJS atau yang lainnya. Itu kalau di kita bisa melaksanakan pelayanan yang profesional dan berkualitas itu dengan melaksanakan tugas-tugas kita yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin kita, misalnya dengan Prekayasa, ada ikut-ikut kegiatan kerekayasaan apa nih Mas Kolis? Ada nggak? Ada dong. Nah, itu tuh harus dikerjakan dengan bersungguh-sungguh ya, Mas Kolis. Jangan datang terus main-main, nanti kerjaan di deadline sistem kebut ke malam. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita tuh harus bekerjanya dengan sungguh-sungguh. Kalau untuk fungsi kita yang ketiga itu sebagai pererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau di zaman dahulu ya, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa itu para pahlawan sangat berjuang dengan keras. Kalau zaman sekarang itu kita apalagi di zaman pandemi ini kita bisa mempererat persatuan dan kesatuan itu untuk bersama-sama untuk bisa melawan COVID. Itu kita bisa dengan saling menjaga jarak, dengan menerapkan protokol kesehatan. Itu kita bisa berjuang bersama-sama, bersatu untuk melawan yang namanya itu si virus COVID itu. Betul, saya setuju sama Mbak Dili. Mbak Dili udah mencontoh-contohkan fungsi kita itu di kehidupan sehari-hari, Mas Tulis. Mas Tulis tuh harus yakin gitu. Kita tuh bukan absen pulang terima gaji, enggak.
gitu loh. Emangnya Mas Solisnya ada keraguan-keraguan apa lagi nih? Kayaknya susah banget ini menerapkan aneka nih. Gini loh Mbak, nih aku kirim ya ke WAG kita nih. ASN Pesta Miras di jam kerja. Video yang memperlihatkan oknum pegawai negeri sipil sedang berpesta minuman keras menyedot perhatian netizen. Diduga para abdi negara ini mabuk-mabukan pada jam kerja dan dilakukan di area kantor instansi pemerintahan. Video ini menampilkan sejumlah orang berseragam pegawai negeri sipil atau PNS sedang menenggak minuman beralkohol dengan diiringi musik. Dalam video juga ditampilkan beberapa jenis minuman keras tersusun di salah satu meja. Diduga peristiwa direkam pada jam kerja dan berlokasi di salah satu ruangan kantor instansi pemerintahan. Menanggapi dugaan bahwa orang-orang di dalam video tersebut adalah pegawai negeri sipil di lingkup pemerintahan Kabupaten Nias Utara. Waduh. Wah, kalau dilihat dari video ini nih, aku yang datang absen pulang ini udah jauh mendingan dong kalau gitu kan? Ya nggak sih? Nggak gitu, Mbak. Mas. Nggak gitu, Mas. Coba Mbak Dili tolong jelasin deh ini. Tolong jelasin ke Mas Solis lah. Aduh, Mas Kolis, ini ya itu emang jelas salah ya. Kalau ASN minum-minuman keras, mabuk-mabukan di jam kerja itu memang sangat-sangat salah dan sangat tidak dibenarkan. Karena itu melanggar prinsip aneka dari PNS itu sendiri. Yaitu yang mana anekanya itu akuntabilitasnya itu mereka tidak mengerjakan. Masa di jam kerja mereka minum-minuman, bukan bekerja dengan baik dan benar. Nggak berintegritas berarti mereka. Kemudian untuk nilai etika publiknya itu sangat mencoreng nama baik ASN, di mana kita ASN kita harus menjadi panutan bagi masyarakat, bukan malah mabuk-mabukan di jam kerja. Nah itu kalau Mas Kolis membandingkan diri Mas Kolis dengan ASN yang seperti itu, ya memang Mas Kolis kelihatan baik. Tapi kalau Mas Kolis membandingkan diri Mas Kolis dengan misalnya Mbak Lia, Mas Kolis jauh lebih jelek loh. Mas Kolis emangnya mau dipandang lebih jelek kayak gitu? Enggak kan? Jadi kalau kita mau ngambil contoh tuh jangan yang jelek, jangan membandingkan diri kita dengan yang lebih jelek. Harusnya kita membandingkan diri kita dengan yang lebih bagus agar kita termotivasi untuk menjadi lebih bagus. Gimana tuh Mbak Lia? Setuju saya sama Mbak Dili ini. Ya, itu memang yang si ASN berpesta miras itu tuh emang tidak ada etika publiknya, tidak berintegritas, dan juga dia tidak menunjukkan komitmen dia sebagai si ASN itu. Lagi pula, masa Mas Solis mau bandingin sama yang lebih jelek? Bandingin sama saya dong. Mas Solis itu lebih jelek kepada saya, berarti. Ya kan? Jadi jangan mau dibandingin sama yang lebih jelek lah. Bandinginnya tuh yang lebih bagus atau yang lebih mendingan dikit lah gitu. Gimana Mas Solis? Masa ini masih ragu juga. Ya ragu sih. Soalnya ini juga aku lihat nih ada kebijakan merepotkan lagi nih di Marpan RB. Masa tiap Senin sekarang wajib apel? Dulu terakhir upacara kayaknya aku zaman SMA deh. Kok ini balik apel lagi? Repot banget sih. Udah dengar nggak kalian sih? Iya kan? Udah sih, dengar sih gitu. Tapi kan itu juga sebenarnya mewujudkan rasa nilai aneka yang nasionalisme kan ya Mbak Dili ya? Iya Mbak Lia, benar sekali. Iya dong. Jadi jangan Mas Kolis jangan merasa keberatan dengan hal yang seperti itu. Pahlawan kita dulu untuk memperjuangkan bangsa kita itu sangat berat loh perjuangannya. Mas Kolis hanya dengan apel pagi aja sudah merasa berat. Itu gimana? Perasaan keluarga para pahlawan gimana? Mas Kolis dengan yang sekecil itu aja sudah merasa berat dan malas gitu. Jadi ya kita sebagai ASN yang memang kita harus memperkuat jiwa nasionalisme kita karena kita hidup di sini ini juga digaji oleh rakyat. Kita juga harus hidup
bersyukur dengan keadaan seperti sekarang ini juga karena para pahlawan kita sebelumnya. Jadi kita harus ada rasa untuk mencintai dari bangsa kita ini sendiri. Ya dengan apel pagi itu juga dengan salah satunya untuk menjalankan pelaksana kebijakan tadi kan. Sebagai fungsi kita nomor 1, kita harus melaksanakan kebijakan yang udah diterbitkan oleh pemimpin kita. Kita harus dukung karena itu nggak ada ruginya sebenarnya, Mas Kolis. Itu juga untuk kita, untuk bangsa kita, itu juga untuk mendisiplinkan kita. Dengan hari Senin kita ada apel, kita jadi hari Senin kita berkumpul bersama, kita membasahi jiwa kita dengan rasa nasionalisme bersama-sama, dan itu akan membangun diri kita untuk bekerja dengan baik untuk bangsa kita, begitu. Gimana Mbak Lia? Super sekali memang, nggak salah. Memang saya tuh mendatangkan Mbak Dili ini nggak salah. Jadi merasa terilhami saya tuh, ya Allah. Gimana Mbak? Makanya Mas Solis, jangan lihat yang jelek-jelek aja. Gitu. Sebenarnya kan kita punya banyak banget contoh-contoh ASN yang berprestasi. Lagi pula misalnya nih kita contoh aja deh di unit kita kan, maksudnya di instansi kita tuh banyak rekayasa yang memang dedikasikan dirinya untuk membangun negeri melalui teknologi tentunya. Seperti misalnya kayak Guna Male atau apapun lainnya lah gitu. Yang dimana mereka memang mewujudkan kita sebagai perekayasa, menumbuhkan nilai-nilai aneka dalam diri kita. Selain itu kayaknya ada lagi yang tadi ya yang lebih berprestasi kan ya? Iya, ada nih. Aku ada video bentar ya, aku kirimin ya. Ini dapat penghargaan di 2020 kemarin sebagai ASN terbaik. Ini coba Mas Kolis perhatikan, coba Mas Kolis renungkan dan bandingkan dengan diri Mas Kolis. Semoga Mas Kolis tergugah untuk melihat ini dan mendapat pelajaran atau ilham yang baru untuk diri Mas Kolis agar lebih baik. Ini coba. Dian Ingrawati adalah satu-satunya pegawai tunarungu yang tercatat sebagai ASN pertama kali diterima bekerja di lingkungan Kementerian Sosial. Keterbatasan Dian tak menghalangi pengabdian dirinya kepada negara. Selama ini, Dian berkomunikasi dengan bahasa isyarat, membaca bahasa oral dan tertulis dengan menggunakan alat bantu dengar. Meskipun Dian memiliki kekurangan dan kelebihan, sosok Dian tidak mudah menyerah dalam hidup. Ini bisa dibuktikan dengan segudang prestasi yang Dian capai. Di antaranya, meraih kompetisi 2 pigeon contest tingkat dunia untuk mengharumkan nama Indonesia, dan juga 400-an buah piala perlombaan yang telah dimiliki Dian. Nah, Gimana Mas tuh? Kolis? Karena udah ini ada bukti nyata, terpampang nyata bahwa ada loh benar-benar dia mendedikasikan diri dia walaupun dia berkekurangan, tapi dia menunjukkan komitmen untuk memajukan untuk melayani publik gitu. Gimana nih Mas Wali? Masih mau tersesat juga apa gimana nih? Iya. Gimana tuh Mas Kolis? Coba sering-sering dilihat yang baik-baik, jangan dilihat yang buruk-buruk. Dengan Mbak Dian yang di video tadi itu, dengan keterbatasannya dia masih bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar. Mas Kolis yang udah punya kecukupan, udah sangat sempurna, gimana untuk menjalankan tugas? Masa kalah dengan Mbak Dian yang tadi? Gimana tuh Mas Kolis? Apakah masih mau tersesat atau mau move on, berubah jalur menjadi yang lebih baik? Jalur gitu, jadi lebih baik.
Loh, kemana Mas Wali sini? Loh, hilang dia Mbak. Hilang dia Mbak. Loh, ini. Tuh, tidak bisa ditolerin kayak dia tuh gimana ya? Ya sudahlah, karena si Mas Solisnya udah tersesat dan jadi goib, sekarang ini kita sudahi saja lah Mbak Dili. Oke, Mbak Lia. Ya, siap. Terima kasih ya Mbak Dili telah datang. Iya, sama-sama Mbak Lia. Mari kita menjadi ASN yang beraneka ya Mbak Lia ya. Semangat. Oke, thank you semuanya ya sudah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPPT, solid, smart, Smart Speed.